Bayangkan sejenak, kamu adalah orang yang memegang kunci untuk membuka masa depan. Kamu bisa melihat dunia yang belum pernah dilihat orang lain, sebuah dunia yang lebih cerah, lebih canggih, dan lebih baik. Tapi, ketika kamu mencoba menunjukkannya kepada dunia, mereka tidak mengerti. Mereka menertawakanmu. Mereka menyebutmu gila. Inilah kisah nyata Nikola Tesla, seorang pria yang jeniusnya menerangi seluruh planet kita, namun ironisnya, ia sendiri harus mati dalam kegelapan. Kisah ini dimulai pada tahun 1856, di sebuah desa kecil yang sunyi di Kekaisaran Austria. Di sanalah Nikola Tesla lahir. Sejak usia dini, sudah jelas bahwa Tesla bukanlah anak biasa. Pikirannya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk membayangkan sebuah mesin, lengkap dengan semua komponennya, berputar dan bekerja secara sempurna di dalam kepalanya. Dia tidak butuh kertas untuk menggambar. Dia tidak butuh buku catatan. Semua cetak biru ada di benaknya, tanpa satupun kesalahan. Tesla tidak sekadar berpikir, ia melihat masa depan. Sementara orang-orang di sekitarnya masih hidup di masa kini, Tesla sudah berjalan-jalan di dunia masa depan yang hanya bisa ia lihat. Saat beranjak dewasa, dengan mimpi besar di dadanya, Tesla memberanikan diri berangkat ke Amerika Serikat, tanah harapan. Disinilah takdir mempertemukannya dengan Thomas Edison, sosok yang saat itu dikenal sebagai Raja Listrik, sang maestro arus searah atau DC. Awalnya, Tesla bekerja untuk Edison dengan semangat yang membara. Siang dan malam ia curahkan tenaganya, berharap bisa memberikan kontribusi. Namun, tembok besar menghadangnya. Ide-ide briliannya selalu ditolak mentah-mentah. Puncaknya adalah ketika Tesla dengan antusias menawarkan konsep listrik arus bolak-balik, atau yang kita kenal sebagai AC. Apa reaksi Edison? Dia menertawakannya. Edison bilang ide itu tidak aman, tidak berguna, sebuah fantasi yang berbahaya. Padahal, listrik yang kini mengalir di setiap stop kontak di rumah kita, yang menyalakan lampu, mengisi data ponsel, dan menghidupkan seluruh peradaban modern kita, adalah listrik AC milik Tesla. Merasa visinya tidak dihargai, Tesla pun pergi. Ia melangkah keluar dari perusahaan Edison tanpa uang sepeser pun, tanpa dukungan dari siapapun. Satu-satunya yang ia bawa hanyalah keyakinan yang kokoh di dalam hatinya. Ia tahu persis seperti apa masa depan itu. Maka dimulailah sebuah pertarungan epik yang dikenal sebagai War of Currents atau Perang Arus Listrik. Ini adalah perang paling sunyi, namun paling menentukan dalam sejarah teknologi manusia. Di satu sisi, ada Thomas Edison. Ia punya segalanya, uang yang melimpah, koneksi media yang kuat, dan kekuasaan untuk mempengaruhi opini publik. Di sisi lain, ada Nikola Tesla. Ia tidak punya apa-apa, kecuali satu hal, otaknya yang jenius. Edison melancarkan kampanye hitam, mencoba menakut-nakuti publik dengan mengatakan bahwa listrik AC milik Tesla sangat berbahaya dan bisa membunuh. Tapi Tesla tidak gentar. Melalui serangkaian demonstrasi yang memukau, ia membuktikan kepada dunia bahwa listrik AC bukan hanya aman, tapi juga jauh lebih efisien, lebih murah untuk didistribusikan, dan jauh lebih kuat daripada listrik DC milik Edison. Pada akhirnya, kebenaran tidak bisa dibungkam. Dunia melihat bukti itu dan memilih teknologi Tesla. Sistem AC miliknya diadopsi untuk menerangi pameran dunia di Chicago, dan dari sana, menyebar ke seluruh dunia. Tesla menang. Tapi, kejayaan itu ternyata hanya sesaat. Karena Tesla tidak pernah menjadikan kekayaan sebagai tujuan utamanya. Misinya jauh lebih mulia. Ia ingin memajukan seluruh umat manusia. Dan tragisnya, itulah yang menjadi kesalahan terbesarnya. Setelah memenangkan perang arus listrik, Tesla tidak berhenti. Ia punya mimpi yang jauh lebih besar. Sebuah mimpi yang terdengar seperti fiksi ilmiah bahkan untuk standar hari ini. Ia bermimpi menyediakan listrik gratis untuk seluruh dunia. Tanpa kabel, tanpa batas. Energi yang bisa diambil oleh siapa saja, di mana saja di planet ini. Untuk mewujudkan mimpi gilanya ini, ia mulai membangun sebuah proyek ambisius bernama Menara Wardenclyffe. Sebuah menara raksasa yang dirancang untuk memancarkan energi nirkabel ke seluruh penjuru bumi. Bisa kamu bayangkan, dunia tanpa tagihan listrik, tanpa ketergantungan pada kabel yang rumit. Namun, mimpi mulia ini justru membuat para investornya ketakutan. Logika mereka sederhana. Kalau listriknya gratis, lalu bagaimana kami bisa dapat untung? Ketakutan akan hilangnya profit membuat mereka menarik semua pendanaan.
Proyek itu dihentikan di tengah jalan. Menara Wardenclyffe yang megah dan penuh harapan itu akhirnya dibongkar menjadi rongsokan. Mimpi terbesar Tesla dihancurkan. Sekali lagi, ia kalah. Bukan karena idenya salah, tapi justru karena idenya terlalu benar, terlalu maju untuk sebuah dunia yang masih dikendalikan oleh keserakahan. Tahun-tahun berlalu setelah kegagalan Menara Wardenclyffe. Dunia modern mulai terbentuk, dibangun di atas fondasi teknologi yang diciptakan oleh Tesla, radio, remote control, motor listrik, dan tentu saja, sistem kelistrikan AC. Semua itu adalah buah dari pikirannya. Tapi ironisnya, dunia menggunakan semua penemuannya tanpa pernah menyebut namanya. Namanya perlahan-lahan tenggelam dan dilupakan. Sementara dunia memuja-muja nama penemu lain seperti Edison atau Marconi, Tesla menjalani sisa hidupnya dalam kesendirian dan kemiskinan. Ia tinggal dari satu kamar hotel murah ke kamar hotel lainnya, seringkali tidak mampu membayar tagihan. Di masa tuanya, ia menemukan pelipur lara bukan pada manusia, tapi pada burung-burung merpati di taman kota New York. Ia merawat mereka, memberi mereka makan setiap hari. Burung-burung itu menjadi satu-satunya sahabatnya. Sangat ironis, pria yang pikirannya melahirkan semua hal yang menghidupkan dunia modern kita, justru hidup dalam bayang-bayang, dilupakan oleh dunia yang ia bantu ciptakan. Pada bulan Januari tahun 1943, Nikola Tesla ditemukan meninggal dunia di kamar hotelnya. Ia pergi dalam kesunyian, sendirian, tanpa keluarga yang mendampingi, tanpa kemewahan yang seharusnya ia nikmati. Seolah-olah dunia benar-benar telah melupakannya. Namun, ceritanya tidak berakhir di situ. Sesaat setelah kematiannya, agen-agen pemerintah Amerika Serikat segera datang dan menyita semua dokumen, catatan, dan blueprint penelitiannya. Mereka tahu betapa berharganya pikiran orang ini. Teori-teorinya yang dulu dianggap gila, kini mulai dipelajari dengan serius. Perlahan tapi pasti, namanya mulai muncul kembali ke permukaan. Dunia mulai menyadari siapa sebenarnya Nikola Tesla, tapi semuanya sudah terlambat. Pengakuan itu datang setelah ia tiada. Hari ini, warisan Nikola Tesla hidup kembali dengan gemilang. Namanya diabadikan dalam buku-buku sejarah, film-film biografi, dan bahkan menjadi nama salah satu perusahaan teknologi paling inovatif di dunia. Generasi baru akhirnya mengakui kejeniusannya. Namun, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa diubah. Tesla tidak pernah sempat melihat dunia yang ia bantu selamatkan dari kegelapan. Ia tidak pernah merasakan pengakuan dan penghargaan yang layak ia terima semasa hidupnya. Kisah hidup Nikola Tesla mengajarkan kita sebuah pelajaran yang pahit namun penting. Tidak semua jenius akan dihargai pada masanya. Terkadang, dunia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa memahami sebuah visi yang terlalu jauh di depan. Kadang, dunia baru mengerti arti penting seseorang setelah orang itu tiada. Nikola Tesla menyalakan bola lampu untuk seluruh dunia. Tapi sebagai gantinya, dunia justru memadamkan cahaya hidupnya. Dan mungkin, itulah harga yang harus dibayar karena berani melihat terlalu jauh ke masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.